Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan mereview kembali manajemen sumber daya manusia satu yang kita sudah pelajari sebelum manajemen sumber daya manusia 2. Jadi di manajemen sumber daya manusia satu kita sudah mempelajari yang pertama kaitannya dengan perencanaan sumber daya manusia, terus kaitannya dengan sampai dengan pemutusan hubungan kerja. Jadi mulai dari perencanaan, kemudian proses rekrutmen, seleksi, kemudian proses penempatan dan lain sebagainya sampai dengan pelatihan, terus hubungan kompensasi, hubungan buruh, kompensasi sampai dengan PHK. Jadi itu yang kita pelajari di manajemen sumber daya manusia satu. Mungkin kita akan mereview secara singkat sehingga pengetahuan jenengan teman-teman semua bisa terrefresh. Jadi ada penyegaran di situ. Jadi nantinya di manajemen sumber daya manusia 2 kita akan pelajari lebih dalam lagi, lebih spesifik berkaitan dengan kedisiplinan, stres kerja, kemudian konflik-konflik dan lain sebagainya. Jadi akan kita pelajari lebih dalam sampai dengan nantinya adalah audit SDM. Jadi itu kaitannya dengan manajemen sumber daya manusia 2. Seperti yang kita ketahui bahwa manajemen itu adalah mengatur dan mengelola. Manajemen itu adalah mengatur dan mengelola agar mencapai tujuan organisasi. Kalau pengertian manajemen itu sendiri adalah mengatur dan mengelola sumber daya yang ada. Sumber daya yang ada itu ada manusia, alam, dana atau modal, kemudian informasi, kemudian diatur dan dikelola menggunakan fungsi manajemen, yaitu planning, organizing, actuating, dan controlling, sehingga dapat mencapai tujuan. Lah, di sini pengertian SDM, manajemen SDM, jadi kita difokuskan tadi sumber daya yang kita kelola hanya sumber daya manusia. Jadi bagaimana mengatur dan mengelola individu atau kelompok agar satu visi, satu misi untuk mencapai kaitannya tujuan organisasi. Tadi visi dan misi, untuk pencapaian visi dan misi itu perlu adanya kerjasama di situ. Nah, itu dikelola dan diatur oleh manajemen sumber daya atau manajer sumber daya manusia. Kemudian tujuan manajemen sumber daya manusia pastinya bagaimana seorang karyawan itu memiliki kinerja yang maksimal. Kinerja yang maksimal. Keterikatan terhadap dedikasi terhadap perusahaan, terhadap organisasi baik, kemudian komitmen terhadap organisasi baik, kemudian kaitannya dengan melakukan pekerjaan di luar apa yang sudah dikerjakan. Jadi melakukan pekerjaan di luar dari apa yang menjadi tanggung jawab atau tugasnya sebenarnya. Tugas dari pekerja tersebut. Jadi melakukan pekerjaan lebih. Nah, bagaimana agar manusia itu atau karyawan tersebut bisa melakukan kontribusi yang produktif dan meningkatkan kinerja, tetapi
juga harus dilihat secara strategik dan etikanya. Kenapa saya menekankan lagi di dalam sumber daya manusia itu adalah kaitannya dengan pengetahuan, keterampilan, kaitannya dengan sikap dan kepribadian. Jadi harus memiliki itu semua agar kita bisa bertanggung jawab akan sosial kita, bagaimana kita berkomunikasi dan lain sebagainya. Itulah tujuan dari sumber daya manusia, yaitu menyatukan banyak individu, kelompok agar memiliki kontribusi produktif tadi, kinerjanya baik. Itulah tujuan dari manajemen sumber daya manusia. Jadi manusia itu sendiri atau biasa kita sebut dengan human capital. Jadi SDM itu merupakan aset yang harus dikelola dengan baik. Kita punya pengetahuan setinggi langit tetapi kita tidak bisa mengelolanya, itu akan percuma. Ide-ide kita banyak tapi kita tidak bisa mengelolanya. Skill kita, keterampilan kita di bidang teknologi IT, tapi kita tidak bisa mengelolanya. Makanya manusia atau karyawan yang memiliki kecerdasan intelektual, kemudian memiliki knowledge yang baik, skill yang baik, tetapi tidak bisa, itu merupakan aset ya. Knowledge, skill itu merupakan aset dari manusia itu sendiri, memiliki itu, maka kita harus kelolanya dengan baik dan harus jalan dengan kebutuhan organisasi. Jadi orang pintar harus kita kelola dengan baik agar sesuai dengan kebutuhan organisasi. Jadi kebutuhan organisasi itu apa? Karena SDM ini merupakan aset, human capital. Jadi seperti itu kaitannya dengan pengertian, tujuan, dan apa itu SDM. SDM adalah aset. Kemudian kita review lagi kaitannya dengan fungsi-fungsi SDM ya. Pastinya fungsi itu kan mulai dari perencanaan, planning, organizing, actuating, dan controlling. Jadi di perencanaan ini sendiri itu ada pengadaan, ada perencanaan SDM, penarikan SDM, rekrutmen SDM, seleksi melalui wawancara, atau secara tertulis. Kemudian diaktualkan, actuating, yaitu penempatan, organizing dulu, ditempatkan, diorganisir, kemudian diaktualisasikan, adakan pembekalan, kemudian dikembangkan, itu kaitannya dengan actuating. Kemudian kaitannya dengan controlling lah, di situ nanti ada controlling, itu berkaitan dengan pengawasan, apakah pekerjaannya sudah sesuai target atau belum. Lah itu disesuaikan. Jadi di MSDM 1 kita sudah mempelajari mulai dari perencanaan sampai dengan penilaian kinerja. Jadi kalau kinerjanya baik ya karirnya meningkat. Kalau kinerjanya buruk, kemungkinan ada pemutusan hubungan kerja. Lah itu merupakan kaitannya dengan MSDM 1. Lah pastinya di dalam MSDM itu pasti akan ada kaitannya dengan analisis jabatan, penilaian kinerja, prestasi kerja,
dan evaluasi dari jabatan, evaluasi dari pimpinannya. Nah, itu pasti ada kaitannya di situ. Itu merupakan fungsi-fungsi MSDM atau yang sudah kita pelajari di MSDM 1. Selanjutnya kaitannya dengan apa sih perbedaan antara MSDM dengan personalia. Jadi kalau personalia itu hanya merupakan faktor produksi saja. Tenaganya digunakan produktif bagi pencapaian tujuan. Ya wis, itu titik. Tanpa dikelola dengan baik. Tanpa adanya manajemen itu sebagai aset. Jadi sudah dipekerjakan, titik, dikelola data-datanya secara administrasi, wis sudah. Nah, kalau MSDM ini di sini karyawan atau SDM itu terlibat kaitannya dengan knowledge-nya, ditata, dipelihara. Lah itu diberi skill tambahan lagi. Lah itu merupakan MSDM di situ. Jadi SDM itu sebagai aset. Kalau personalia itu hanya memperkerjakan seseorang agar faktor produksi itu berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam sampai dengan penghasilan atau penjualan, itu udah produktivitasnya meningkat sehingga keuntungan perusahaan meningkat. Sudah lah, kalau SDM ini manusia dilibatkan sebagai kekayaan yang paling berharga, karena manusia itu pasti yang mengelola sebuah perusahaan juga manusia, pastinya memiliki knowledge, skill, attitude dan personality yang baik sehingga bisa dimanfaatkan untuk peningkatan lagi kaitannya dengan tujuan organisasi. Itu perbedaannya antara manajemen personalia dan manajemen sumber daya manusia. Kemudian kaitannya dengan tujuan MSDM. Nah, ini ada beberapa, ada 4, yaitu yang pertama adalah tujuan organisasional. Nah, ini merupakan tujuan dari organisasional, yaitu memastikan bahwa MSDM berkontribusi pada efektivitas organisasional. Jadi bagaimana MSDM itu organisasi bisa efektif secara kuantitas dan kualitas. Jadi target dan realisasi organisasi bisa direalisasikan oleh MSDM atau SDM. Departemen SDM membantu para manajer untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Bagaimana? Jadi mulai dari perekrutan itu sudah harus sesuai dengan apa yang menjadi standar dari organisasi. Kemudian dalam hal pelatihan harus sesuai dengan standar organisasi dan lain sebagainya. Kompensasi sampai dengan penilaian kinerja secara kuantitasnya dan kualitasnya. Itu harus sesuai dengan tujuan organisasi. Nah, manajer ini bertanggung jawab penuh atas bawahannya. Jadi manajer bagaimana memotivasi, memberikan dorongan kepada bawahannya atau karyawannya untuk mencapai tujuan organisasi. Departemen SDM hanya memberikan dukungan dalam hal-hal terkait dengan pengelolaan SDM. Jadi Departemen SDM tuh cuma merekrut, dikelola, kemudian dan lain sebagainya itu, tapi yang memotivasi itu para manajer bagiannya,
manajemen bagian produksi, manajemen bagian marketing. Tapi untuk perencanaan SDM, kemudian pengelolaan kompensasinya itu di bawah dari Departemen Sumber Daya Manusia. Kemudian secara tujuan fungsional menjaga Departemen SDM ini, kontribusi Departemen SDM dalam tingkat yang layak bagi kebutuhan organisasi. Jadi bagaimana sumber-sumber daya akan terbuang percuma jika MSDM tidak direncanakan secara optimal sesuai dengan kebutuhan organisasi. Jadi sumber-sumber daya tadi, kalau MSDM-nya atau sumber daya manusia, Departemen Sumber Daya Manusianya itu tidak melihat dari kebutuhan organisasi, maka itu akan terbuang percuma. Jadi karena Departemen SDM ini melakukan perencanaan yang salah, melakukan rekrutmen yang salah, seleksi yang salah, maka pengelolaan sumber daya ini baik dari modal, manusia, kemudian informasi, alam, itu karena tidak direncanakan dengan sangat maksimal oleh SDM, tidak didukung dengan manajemen sumber daya manusia, maka kebutuhan akan organisasi ini tidak akan maksimal, tidak direncanakan secara optimal sesuai dengan kebutuhan organisasi. Jadi kita harus melihat kaitannya dengan manajemen sumber daya manusia agar sumber daya yang ada tidak terbuang percuma. Disitulah tujuan fungsionalnya, bagaimana mengelola dan mengatur sumber-sumber daya yang ada agar tidak terbuang percuma, dengan memanfaatkan pastinya salah satunya adalah manajemen sumber daya manusia. Nah, ini kaitan dengan kemasyarakatan ya. Jadi kaitannya dengan kemasyarakatan ini pastinya tidak lepas dari CSR, Corporate Social Responsibility. Jadi bagaimana sebuah perusahaan itu berkontribusi aktif terhadap kaitannya dengan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR, Corporate Social Responsibility. Nah, itu kita lihat lagi adalah ada banyak standar. Jadi Global Reporting GRI, Global Reporting Initiative atau apa lupa saya. Coba cari GRI 4, itu ada tujuan kemasyarakatan kaitannya dengan etika, etis, dan bertanggung jawab sosial, Corporate Social Responsibility. Bagaimana sebuah perusahaan atau manajemen sumber daya manusia itu tidak merusak lingkungan sekitar, baik secara masyarakat, kemasyarakatan, baik secara HAM, hak asasi manusia, baik secara pekerja. Jadi perusahaan itu harus melihat kaitannya dengan hak-hak yang harus diberikan kepada pekerja, kemudian kaitannya hak-hak yang harus diberikan yaitu salah satunya BPJS, kemudian gaji sesuai UMR. Lah itu harus ada kaitannya dengan bertanggung jawab sosial. Kemudian kaitannya dengan lingkungan, itu ada efek rumah kaca, terus air, kemudian kaitannya dengan tumbuh-tumbuhan, pokoknya lingkungan lah. Bagaimana itu sebuah perusahaan atau organisasi itu tidak atau meminimalkan dampak negatifnya
dampak negatif untuk masyarakat. Nah, itu bersikap etis dan bertanggung jawab sosial terhadap kebutuhan-kebutuhan dan tantangan masyarakat sembari meminimalkan dampak negatif tuntutan-tuntutan tersebut bagi organisasi. Jadi pastinya setiap masyarakat ketika itu tidak sesuai akan banyak masalah. Maka dari itu ada peraturannya kaitannya dengan corporate social responsibility agar masyarakat bisa mendapatkan dampak yang baik dari terbentuknya atau didirikannya sebuah organisasi. Kemudian selanjutnya, nah ini kalau tujuan personal, pastinya bagaimana kita didorong atau pribadi kita membantu para karyawan mencapai tujuan-tujuan pribadi mereka sejauh tujuan-tujuan mendorong kontribusi individual bagi organisasi. Jadi tujuan organisasi dulu didorong, karena ketika tujuan personal itu baik, itu akan juga berdampak kepada tujuan organisasi. Tujuan personal pada karyawan akan tercapai jika para karyawan dipelihara, dipertahankan dan dimotivasi. Jadi tetap didukung tujuan dari personal tersebut. Jika tidak demikian, kinerja dan kepuasan karyawan akan menurun dan karyawan bisa meninggalkan organisasi. Memang kaitannya kepuasan, work life balance. Nah, akhir-akhir ini coba cari di Google Scholar, saya meneliti tentang work life balance. Jadi work life, jadi antara hubungan pekerjaan dengan life itu harus balance. Tetapi hasil temuan saya bahwa tidak ada kaitannya keseimbangan kepuasan. Tidak ada keseimbangan kepuasan. Sehingga kepuasan kerja itu menurun di situ. Kepuasan kerja menurun yang berdampak kepada dedikasinya juga menurun. Dalam penelitian saya yang saya lakukan dengan mahasiswa, kebetulan kakak kelas jenengan Mas Muhammad Fauzi Fahlevi, itu ada masalah kaitannya dengan satisfaction balance, yaitu berdasarkan pandemi ini ya, karena ini saya meneliti ketika pandemi, karyawan itu merasa masih belum puas dengan apa yang sudah mereka dapatkan selama pandemi ini. Mungkin dari pandemi ini dia terdampak beberapa hal, jadi tidak ada kepuasan di situ. Tidak ada kepuasan. Lah, hal tersebut itu ada ketakutan di situ. Ada ketakutan dan ketidakpuasan. Karena ini pandemi ya, pastinya berkaitan dengan keamanan, kesehatan itu harus dijamin. Nah, di sini temuan saya bahwa ada ketidakpuasan di masa pandemi ini berkaitan dengan kesejahteraan yang diterima pegawai dan jaminan sosial. Jadi kesehatan sosial itu masih belum baik. Jadi karena tadi di pandemi ini karyawan itu belum puas dengan, padahal di pandemi ini sudah tetap bekerja walaupun masih keadaan COVID, masih keadaan pandemi, itu harus bekerja, sedang malah masih lembur,
tetapi yang didapatkan tidak sesuai dengan apa yang dikorbankan oleh para karyawan. Ya, yaitu kaitannya dengan kesejahteraan dan jaminan jaminan kesehatan, jaminan sosial. Lah, hal tersebut sehingga karyawan itu takut takut akan bekerja karena tidak ada jaminan sosial, terus bekerja setengah mati tapi tidak ada jaminan sosial, sehingga wah ini ada ketakutan di situ untuk melakukan pekerjaan karena akan bahaya COVID. Karena COVID itu ketika meninggal dunia memang mendapatkan bantuan sosial dulu sebelum adanya korupsi bansos, sekarang sudah nggak ada. Nah, ini akan berdampak di situ di karyawan. Kalau jaminan keamanan kesehatan kesejahteraannya tidak terjamin, maka masih akan takut bekerja dan takut akan pandemi COVID-19. Itu merupakan salah satu contoh hasil penelitian yang saya dapatkan kaitannya dengan kinerja dan kepuasan karyawan. Nah, itu akan menurun juga kaitannya apabila kepuasan karyawan tidak diperhatikan dengan baik. Nah, ini dampak buruk yang terakhir adalah pastinya meninggalkan organisasi. Entah itu resign, entah itu PHK. Seperti itu. Itu merupakan tujuan-tujuan dari MSDM. Nah, ini fungsi-fungsi MSDM kita lihat sekilas kemarin di MSDM 1 sudah. Jadi mulai analisis desain jabatan, perencanaan, SDM, rekrutmen, seleksi, orientasi dan lain sebagainya. Ini juga sudah kita pelajari di MSDM 1. Fungsi-fungsinya mulai kompensasi. Audit SDM itu ternyata di MSDM 1 ya. Iya. Terus nah ini menurut Mondi penyediaan staffing, kemudian pengembangan sama kurang lebih lah. Selanjutnya ini sudah secara sekilas perencanaan SDM, perekrutan, seleksi, itu penyediaan staf, kemudian ini melakukan pelatihan, kaitannya dengan melakukan pelatihan, pengembangan sumber daya manusia. Ini tadi fungsi MSDM tadi. Setelah tujuan fungsi ini sudah kita pelajari sebelumnya, penyediaan staf, tadi analisis desain jabatan dan desain jabatan, perencanaan SDM sampai rekrutmen, pengembangan, pelatihan dan lain sebagainya, pengembangan karir, kompensasi, gaji, itu ada finansial langsung, tidak langsung, sama non finansial. Silahkan pelajari lagi di MSDM 1 sudah saya berikan video kalau nggak salah. Kemudian kaitannya dengan keselamatan dan kesehatan ini nanti mungkin kita pelajari di MSDM 2. Jadi mungkin kaitannya dengan kecelakaan dan keselamatan kerja itu dipelajari di MSDM 2 kalau nggak salah. Kita cek RPS. Oh, audit SDM ternyata di MSDM 2, nanti kita pelajari di situ audit MSDM. Nah, kita melanjutkan yang kemarin-kemarin. Manajemen karir, perencanaan karir akan kita pelajari jadi. Terus nanti lingkungan kerja dan K3 itu ada di MSDM 2.
kompensasi nanti kita akan pelajari juga di MSDM 2. Nah, ini nanti hubungan ke karyawan, buruh, hubungan industrial. Silahkan jenengan baca. Saling terhubung fungsi-fungsi MSDM. Seluruh bidang fungsional MSDM saling terhubungkan dengan keputusan-keputusan di satu bidang akan mempengaruhi bidang-bidang lainnya. Jadi pastinya SDM itu kan manusia yang menjalankan sebuah organisasi. Pastinya fungsi SDM ini akan mempengaruhi keputusan-keputusannya, akan mempengaruhi bidang-bidang lainnya. Nah, inilah saling terhubungan fungsi-fungsi SDM. Nah, ini seperti ini. Pastinya SDM ini pasti manajemen sumber daya manusia ini akan terkait juga dengan ini, mulai dari perencanaan, penyediaan staf, pengembangan sumber daya manusia, pelatihan, gaji, keselamatan dan kesehatan, hubungan karyawan dan perburuhan. Lah, ini akan mempengaruhi di departemen-departemen lainnya seperti pemasaran, operasi, keuangan, area fungsional. Terus berpengaruh lagi di lingkungan eksternal, kaitannya dengan lingkungan eksternal tadi, kaitannya dengan eh, lingkungan alam, sumber daya alam, kemudian pasar tenaga kerja di situ, pengangguran. Nah, pasar tenaga kerja itu di situ ada pengangguran. Apakah SDM lulusan dari perguruan tinggi atau SMK itu apakah sudah sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh organisasi atau perusahaan. Kemudian di situ di luar lingkungan eksternal itu ada serikat pekerja, pemegang saham, pesaing, pelanggan, lah terus teknologi, terus peristiwa yang tidak terduga. Lah, seperti COVID-19 ini merupakan peristiwa yang tidak terduga. Lah, itu akan mempengaruhi lingkungan internal. Lah, perkembangan manajemen sumber daya manusia ini diawali dari manajemen pemeliharaan file-file data-data secara administrasi. Itu di tahun 1960. Direkrut, dikerjakan, udah selesai. Kemudian mulai ada campur tangan pemerintah di situ. Ada peraturan-peraturan, undang-undang. Nah, itu mulai ada tahap akuntabilitas pemerintah. Kemudian di tahap selanjutnya itu mulai ada organisasi membuat peraturan-peraturan. Yang terakhir itu adalah keterlibatan SDM sebagai ide inovatif atau strategik. Keterlibatan strategiknya ada itu di tahun 1990-an sampai sekarang mungkin ya. Jadi bagaimana SDM itu dilibatkan untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, ini mindset baru tentang MSDM. MSDM memfokus pada biaya yang harus dikontrol. Itu lama, mitos lama. Lah, mitos baru, berbagai praktik MSDM harus menciptakan nilai pelanggan melalui perkembangan kompetensi dan intelektual kapital. Bagaimana IC ini dalam organisasi itu bisa menambah nilai fungsi MSDM, tidak sekedar mengurangi biaya. Jadi bagaimana knowledge intelektual itu bisa dimanfaatkan dengan baik sehingga muncul nilai tambah di situ. Kemudian mitos lama lainnya adalah setiap orang dapat melakukan MSDM. Nah, realitas baru di sini adalah berbagai kegiatan MSDM didasarkan pada teori atau seni. Kan ilmu manajemen itu kan ada ilmu secara sains dan secara
seni. Jadi itu merupakan eh, realitas baru, realitas baru. Jadi kaitannya dengan science, teori, atau seni. Nah, hasil penelitian ini itu seperti tadi yang saya contohkan, bahwa ada temuan-temuan baru di situ yang bisa memperbaiki praktik secara profesional. Staf fungsi MSDM harus menguasai teori dan praktik secara profesional. Jadi bagaimana si MSDM ini harus melakukan science and art dan menerima akal sehat, menerima atau berpikir secara menggunakan akal sehat atau common sense. Terus fungsi MSDM menangani berbagai masalah personalia. Itu mitos lama. Di SDM ada masalah personalia antara individu, contoh keluar pada saat jam kerja, itu tangani MSDM. Ya memang itu yang menangani SDM. Tetapi di realitas baru, fungsi MSDM tidak dirancang untuk memberikan terapi atau sebagai lembaga sosial. Jadi tidak hanya menyelesaikan masalah-masalah personal ya, yang hanya menampung keluhan dan menyelesaikan berbagai masalah. Jadi curhat itu mitos lama. Fungsi MSDM harus mengembangkan berbagai praktik yang merubah para karyawan lebih kompeten, lebih kompetitif, bukan hanya lebih senang. Jadi bagaimana karyawan itu memiliki kompetensi dan kompetitif dengan karyawan lainnya. Banyak-banyakan target, banyak-banyakan realisasi. Nah, itu merupakan realitas baru MSDM. Kemudian ini selanjutnya, MSDM menangani sisi lunak dan tidak akuntabel. Itu dulu. Realitas baru, dampak berbagai praktik MSDM pada kinerja strategik dan operasional dapat dan harus diukur. Ya memang kaitannya dengan kuantitas dan kualitas itu harus bisa diukur. Fungsi MSDM harus dapat menerjemahkan berbagai kegiatannya ke dalam ukuran kerja strategik dan operasional. Jadi makanya itu ada perencanaan SDM di situ secara strategi berdasarkan kuantitas dan kualitas. MSDM adalah ini selanjutnya, MSDM adalah pekerjaan orang SDM. Nah, ini realitas baru, semua harus bisa. Para manajer lini, supervisor lah, semua baik dari marketing, keuangan, itu sangat penting terlibat secara aktif dalam kegiatan MSDM, karena mau di departemen manapun yang dikelola pasti manusia. Pengelolaan dan pengembangan SDM terlalu penting hanya diserahkan kepada fungsi MSDM atau departemen MSDM. Pemecahan berbagai isu SDM mensyaratkan kerjasama antara fungsi MSDM dan manajemen lini. Terus selanjutnya, manajemen syarat dengan coach dan lip service. Jadi itu merupakan mode dan lip service. Cuma layanan dari mulut ke mulut. Jadi memang SDM ini kan kita merasakan SDM itu kan karena yang diatur manusia, pastinya kita harus memiliki komunikasi yang baik. Itu mitos lama. Nah, realita baru, berbagai praktik MSDM telah
berkembang semakin proporsional, tidak dipengaruhi dengan jargon yang mudah diucapkan tetapi sulit dilaksanakan. Memang terkesan SDM itu cuma motivasi tetapi yo kalau istilah Jawa jargon, iso ngujar ra iso nglakoni, jarkoni. Lah itu kita memberikan motivasi setinggi langit tetapi tidak bisa melaksanakannya. Tuntutan persaingan mensyaratkan peran sentral fungsi MSDM dan perubahan kompetensi pada staf fungsi. Jadi itulah realitas baru sekarang. Lah ini lingkup SDM kaitannya dengan nah, agar terlihat. Nah, ini mulai dari planning, staffing, apresiasi, kompetensi, appraising dan compensating, improving, establishing dan maintaining. Nah, ini tadi sudah jelaskan ini secara gambarannya. Jadi planning itu mulai perencanaan SDM, desain dan analisis pekerjaan, staffing, rekrutmen, seleksi dan penempatan, kemudian penilaian kinerja, PK, penilaian kinerja, kemudian kompensasi. Lah, kemudian diimprove melalui pelatihan, manajemen karir, manajemen keamanan dan kesehatan kerja, establishing dan maintaining hak-hak pekerja itu pasti, dan hubungan industrial. Lah ini semua itu bisa menarik, mengembangkan atau mempertahankan dan memotivasi di situ. Itu semua harus terjadi, menarik, mengembangkan dan mempertahankan dan memotivasi. Kemudian agar bisa produktif, kualitas kehidupan kerjanya juga baik, legal secara peraturan, memiliki keunggulan kompetitif sehingga bottom line itu kaitannya dengan produktivitas. Jadi ini biasa kita sebut sebagai pendapatan. Bottom line itu pendapatan dari sebuah perusahaan itu bottom line. Punya bottom line adalah mensejahterakan pemilik dan anggotanya. Salah satunya adalah karyawan. Di situ ada SDM di situ. Selanjutnya, nah ini tantangan profesional SDM ya. Nah ini kekuatan eksternal ya pasti perubahan demografis dari Y dan Z. Sekarang ini generasi Z mungkin ya. Itu akan ada gap di situ. Satunya tahu teknologi betul-betul, yang satunya tidak. Itu bisa menjadi kekuatan eksternal juga karena Y dan Z itu memiliki pengetahuan akan teknologi lebih baik. Terus kekuatan eksternal lainnya, tantangan profesional SDM itu kaitannya dengan globalisasi. Mau nggak mau kita ini mulai diserang oleh negeri Cina. Globalisasi. Pekerja dari luar bisa bekerja di Indonesia. Mau nggak mau seperti itu. Kemudian peningkatan knowledge worker karena pengembangan teknologi. Bagaimana itu menjadi kekuatannya, bahwa kita harus mengetahui perkembangan teknologi. Mau nggak mau semua harus belajar, apalagi di masa pandemi ini. Kita harus belajar teknologi banyak sekali. Saya tidak akan bisa melakukan
take video kalau tidak pandemi. Akhirnya kita harus mempelajarinya. Peningkatan knowledge worker itu sebagai SDM itu lebih profesional lagi, memiliki kekuatan eksternal. Kemudian new landscape, new competitive landscape. Nah, ini kaitannya dengan sama dengan perubahan teknologi juga. Jadi evolusi teknologi mau nggak mau itu akan bersaing. Di situ bagaimana perusahaan itu akan berkompetisi berkaitan dengan teknologi yang cepat, model bisnis baru, persaingan semakin intensif, dan lain sebagainya. Itu merupakan new competitive landscape. Kemudian war of talent, war for talent. Nah, di sini adalah bagaimana organisasi itu lebih dikenal dengan pesaingnya. Bagaimana kita punya organisasi itu lebih terkenal, lebih dikenal oleh pesaingnya. Itu merupakan war for talent, memperebutkan sumber daya manusia, yaitu kekuatan eksternalnya. Nah, musuh di dalamnya itu ada short termism, ada short termism. Nah, short termism itu adalah kaitannya dengan tujuan jangka pendek. Jadi bagaimana itu merupakan waktu itu terasa pendek. Itu merupakan tantangan SDM. Kita bekerja kadang 24 jam itu kurang. Itu merupakan tantangan dari musuh di dalamnya, tantangan profesional SDM itu di dalamnya. Kemudian fokus sempit pada sistem dan proses SDM. Terus fokus personal issue. Nah, ini kaitannya dengan personal dan people relate business issue. Jadi antara people itu harus relate dengan business issue. Jadi antara manusia itu harus berkaitan dengan bisnis, isu bisnis. Kemudian perspektif inside out. Nah, ini pendekatan di mana pendekatan ini berfokus pada diri sendiri terlebih dahulu. Jadi dewe sih, dari diri sendiri dulu, perusahaan baru, perusahaan membuat produk terlebih dahulu tanpa uji analisis dari pihak eksternal, terus dibuat di internal dulu. Jadi memang ini cocok untuk yang sepi pesaing. Kalau yang enggak sepi pesaing ya kita harus menggunakan outside in. Lah, ini memang perspektif ini dari diri sendiri dulu, baru tantangan profesional SDM ya. Perspektif inside out. Lah, kalau outside in itu lihat dulu dari pasar globalnya butuhnya seperti apa. Nah, ini musuh kita adalah musuh di dalamnya itu adalah kita memikirkan diri sendiri dulu, tidak melihat outside in dulu. Itu merupakan tantangan profesional SDM. Lah, ini model SDM tradisional, strategi
dan versus strategi modal insani. Kalau tradisional, ketidakjelasan strategi jelas, ketidakjelasan akuntabilitas juga jelas. Kemudian kaitannya dengan undifferentiated workforce, itu tenaga kerja yang tidak terdiferensiasi di podo kabeh, jadi memiliki kerjaan sama. Kemudian ad hoc dan terpisah-pisah. Ad hoc itu berarti kegiatan yang mempunyai batasan pada tujuan atau dalam jangka waktu tertentu, jadi pekerjaannya ada jangkanya, tidak diukur dalam dan dikelola dengan disiplin, fokus dan pada pelanggan internal, berpusat pada program dan reaktif. Kalau modal insani itu strategi terdefinisi dengan jelas, kejelasan kapabilitas dan akuntabilitas, ada perbedaan workforce, tenaga kerja yang dibedakan, kemudian komprehensif dan terintegrasi, diukur dan dikelola seperti modal finansial, memang human capital, strategi modal insani, fokus pada pelanggan eksternal, orientasi hasil, proaktif dan berfokus pada pengembangan kompetensi. Itu merupakan modal tradisional versus strategi modal insani. Lah ini praktik MSDM tadi, fungsi MSDM tadi ada rekrutmen dan lain sebagainya. Nah, kalau tradisional ini berkaitan dengan person job fit, bagaimana kaitannya personal dengan pekerjaannya. Kalau praktik SDM berbasis kompetensi, itu person dan organisasinya, apakah sesuai enggak. Rekrutmen itu harus melihat dari person job fit atau person organization fit. Nah, kalau tradisional tuh pekerjaan ini sesuai dengan personal ini. Tapi kalau berbasis kompetensi, itu lihat organisasinya apakah sesuai dengan personal tersebut apakah sesuai dengan organisasinya. Kemudian fokus pada pengetahuan, keterampilan dan kemampuan. Nah, ini fokus pada kompetensi dan keterampilan. Manajemen MSDM berbasis kompetensi. Terus pengembangan karir vertikal berbasis dan prestasi individual. Nah, ini pengembangan karir bersifat horizontal berbasis pada kontribusi. Gimana apa yang dilakukan oleh karyawan tersebut sehingga pengembangan karirnya horizontal. Kemudian kaitan dengan manajemen karir, pastinya knowledge, skill itu tradisional, keterampilan dan kemampuan untuk memfasilitasi. Kemudian kalau kaitan dengan berbasis kompetensi, pengembangan kompetensi secara kesinambungan, protein karir, yaitu karir yang senantiasa berubah seiring dengan perubahan minat, kemampuan, nilai dan lingkungan kerja seseorang. Jadi protein karir itu. Kemudian manajemen kinerja. Nah, ini orientasi evaluasi kriteria kinerja terkait dengan pekerjaan. Nah, ini orientasi pengembangannya, kriteria kinerja terkait dengan kompetensi. Kompensasi itu kalau praktik SDM tradisional itu evaluasi jabatan berbasis pekerjaan, kembali berbasis senioritas. Nah, semakin sepuh berarti gajinya semakin besar, seniornya kan lebih besar, bukan berdasarkan pekerjaannya. Kamu punya kinerja baik gak, kompetensi apa yang kamu kerjakan, sehingga kalau berbasis kompetensi itu kompensasi akan lebih tinggi ketika kinerjanya juga akan lebih baik. Nah, ini HR scorecard itu biasa kita sebut dengan balance scorecard. Itu
ada alignment. Alignment adalah penyelarasan antara implementasi strategi dan sistem SDM dan penyelarasan dalam arsitektur SDM. Nah, ini balance scorecard. Bagaimana fokus strategi SDM sehingga peran dan kompetensi implementasi strategik dan sistem SDM itu bisa mempengaruhi semua. Eksekusi strategi efektif, jadi secara kualitas dan kuantitasnya baik, fokus strategik SDM dan SDM sebagai aset tadi, human capital. Nah, ini pengembangan kompetensi pengetahuan bisnis, penerapan berbagai praktik SDM, state of the art dan inovatif. Kemudian manajemen perubahan, manajemen budaya, kredibilitas personal, manajemen kinerja SDM, jadi HR scorecard dan teknologi. Mau nggak mau pengembangan kompetensi SDM berkaitan dengan teknologi. Nah, ini model kompetensi SDM tadi. Ini ada kredibel, aktivis, pembangunan kepercayaan dengan integritas berbasis hasil. Bagaimana hasilnya itu dilihat berdasarkan kuantitas dan kualitas. Strategik, posisioner, pemahaman tren, konteks bisnis global dan implikasinya. Jadi apa yang menjadi tren sekarang, bisnis sekarang. Terus yang ketiga adalah capacity builder, pengembangan kapabilitas organisasi. Kemudian change champion, jadi pengembangan kapasitas organisasi untuk berubah. Jadi bagaimana organisasi itu bisa berubahnya kemana, ke arah yang lebih baik, mencapai tujuan dari organisasi. Kemudian HR inovator dan integrator, itu kaitannya dengan manusia, kemampuan manusia untuk terus berinovasi dan memiliki mengintegrasikan sebagai praktek SDM dalam menghadapi berbagai isu bisnis kritis. Yang terakhir adalah teknologi proponent, penguasaan dan aplikasi teknologi terbaru. Memang kaitannya dengan ini itu tidak akan habisnya. Kita akan selalu terus belajar, berinovasi, berkreasi untuk agar kita tidak ketinggalan zaman. Aplikasi-aplikasi akan terus berkembang, teknologi akan terus berkembang, sehingga kita harus terus belajar agar tidak ketinggalan zaman. Mungkin itu dari saya. Silahkan dipelajari. Saya sudah hampir 1 jam ini untuk berbicara di depan kamera. Semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan. Semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir sehingga kita bisa bertatap muka secara langsung. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.